menjalani pengobatan itu ternyata hanya sekitar sepertiga yang kadar gula darahnya terkendali, kontrol glikemiknya terkendali. Dan hal ini yang menjadikan angka komplikasinya menjadi tinggi, komplikasi akut maupun komplikasi kronik. Tadi kan kita sudah membicarakan dari Prof. Ismail tadi ya, komplikasi kroniknya neuropati, komplikasi akut contohnya dari Dr. Vina tadi. Jadi itu menunjukkan bahwa kejadiannya semakin meningkat. Oke. Kita ingat kembali tentang patogenesis diabetes mellitus ya. Kenapa kita harus mengingat ini? Karena ketika kita akan melakukan sebuah manajemen atau menerapi, maka kita harus ingat bahwa bagaimana sih patogenesis DM dan obat-obatan mana yang berperan yang akan kita pilih sehingga tepat pada kondisi masing-masing. Karena kan pengobatan DM ini lebih ke arah individualisasi, individual gitu ya. Artinya tidak semua orang dengan kondisi yang sama. Mungkin dia punya komorbid yang lain, mungkin dia punya kondisi yang lain, sehingga kita harus paham tiap orang yang DM itu lebih dominan mana patogenesisnya. Kita mengenal ya di buku Perken itu ada egregious 11, jadi ada 11 organ yang mempengaruhi terjadinya DM atau hiperglikemi ini. Di yang baru itu udah mulai 12 ya, jadi mulai 12. Mungkin kedepannya akan meningkat lagi, bahwa akan lebih dari itu yang ternyata mempengaruhi kejadian hiperglikemia atau DM. Ya. 11 itu ada, pertama adalah sel beta pankreas. Jadi adanya penurunan sekresi insulin dari sel beta pankreas ini yang bertanggung jawab pada patogenesis DM. Yang kedua adalah sel alfa pankreas yang dimana dia adalah mensekresi glukagon. Pada kondisi tertentu peningkatan sekresi glukagon terjadi dominan sehingga itu menyebabkan hiperglikemi. Ya. Kemudian ketiga adalah sel lemak ya dengan peningkatan lipolisisnya. Kemudian di otot dengan penurunan penggunaan glukosanya, ataupun di hepar dengan peningkatan glukosa, gluconeogenesisnya. Atau di otak, yaitu dengan disfungsi neurotransmitternya. Kemudian di mikrobiota kolon, adanya abnormal mikrobiota yang mempengaruhi hal ini sehingga terjadi hiperglikemia. Di usus halus dengan peningkatan absorpsi glukosanya, ya, yang bisa disebabkan karena efek inkretinnya yang menurun, kemudian di ginjal dengan peningkatan reabsorpsi glukosanya, di lambung dengan percepatan pengosongan, dan juga tentang sistem imun. Ternyata bahwa inflamasi ini juga mempengaruhi. Oke. Yang ke-12 itu yang di sini ya, amilin, deposit amilin di pankreas. Ini yang diduga di sini. Makanya ada yang teori terbaru itu the egregious 12. Ini penting untuk mengetahui karena obat-obatan tertentu maka dia bergerak atau bekerja di patogenesis tersebut. Sehingga ketika kita akan melakukan suatu terapi maka kita harus paham dulu dia patogenesisnya dari mana. Ini tentang klasifikasi tadi sudah ada yang ke-5 gitu ya. Ini umumnya yang sering kita gunakan masih ada tipe 1, tipe 2, DM gestasional, tipe 1 itu yang absolut. Relatif absolut insulin defisiennya kalau tipe 2 yang relatif, kemudian 3 yang gestasional, DM tipe lainnya, kemudian ada 5 yang terkait malnutrisi ya tadi ya. Kemudian terkait faktor risiko. Ketika kita melakukan penata laksanaan baik di layanan primer ataupun layanan lanjutan, ini faktor risiko ini tidak bisa kita tinggalkan karena bagaimanapun faktor risiko ini yang menjadi pemicu terjadinya kejadian DM ataupun hiperglikemi. Sehingga pengendalian faktor risiko itu, penanganan apapun, obat apapun dalam DM ini adalah hal yang penting. Kita melihat bahwa faktor risiko itu ada yang tidak bisa dimodifikasi, kemudian ada bisa dimodifikasi. Yang bisa kita lakukan pendekatan begitu adalah yang bisa dimodifikasi. Dengan target dislipidemianya, kemudian penurunan obesitasnya,
penurunan hipertensinya, pengelolaan fisik aktivitinya, pengelolaan diet atau pola makannya itu menjadi hal yang penting yang tidak bisa kita tanggalkan. Jadi kita tidak bisa hanya obat-obatan saja, tetapi tadi gaya hidup ya terkait ini beberapa hal yang menjadi faktor risiko itu harus kita juga lakukan pendekatan. Kemudian ada faktor risiko lain ya terkait hal tersebut adalah bagaimana adanya sindrom metabolik, bagaimana apakah ada prediabetes ya, PGT-nya terganggu, GDPT terganggu gitu ya, toleransi glukosanya terganggu, glukodarah puasanya terganggu, atau riwayat penyakit kardiovaskuler. Ini juga menjadi pertimbangan ketika akan melakukan sebuah manajemen atau sebuah terapi. Kita semua mesti masih ingat ini ya, poliuri, polidipsi, polifagi, jadi gejala penyakit DM ini. Kemudian gejala tambahannya itu ya yang terkait beberapa hal, bisa komplikasinya atau gejala lanjutannya, berat badannya turun, kemudian tadi kesemutan karena neuropati diabetik, kemudian gatal di daerah kemaluan, ada keputihan, luka sulit sembuh, ada bisul, penglihatan kabur, ini mungkin berkaitan dengan retinopatinya, cepat lelah dan mudah mengantuk ataupun impotensi ya. Ini seringnya penyakit DM itu datang ke layanan kesehatan adalah ketika sudah ada komplikasi. Sehingga karena DM ini memang kan tidak terasa sakit ya, tapi dia bersifat kronis, kemudian tahu-tahu sudah terjadi komplikasi. Ini menjadi PR juga bagi tenaga medis yang kemudian melakukan pelayanan itu, bagaimana supaya kemudian dia bisa terkontrol glikemiknya, kemudian juga angka komplikasinya menurun begitu. Nah ini kriteria diagnosisnya, kita ingat kembali bahwa kriteria diagnosisnya adalah ketika glukosa puasa itu 126 maksimal ya, atau ketika glukosa plasma setelah TTGO, setelah makan ya, setelah pembebanan itu 200, atau glukosa plasma lebih dari 200 dengan ada keluhan klasik atau 3P atau terjadi krisis hiperglikemi, kita langsung bisa mendiagnosa itu DM, atau kita menggunakan HbA1c yang ditentukan adalah 6,5. Nah, ini kalau mau melihat perbandingan itu ya, ada normal itu kalau di bawah 5,7 sampai 6,5. Jadi 5,7 6,5 itu dia prediabetes, lebih dari 6,5-nya adalah diabetes. Glukosa darah puasanya ya bisa menggunakan 100, kalau di Indonesia 125 100 sampai 125 itu prediabetes, dianggap normal kurang dari 100, 126 lebih itu adalah diabetes. OGTT-nya kurang dari 140 prediabetes, kalau 140 sampai 199, kalau dia lebih dari 200 adalah diabetes. Nah, kita lanjut secara umum dulu, bagaimana tata laksana pasien DM itu secara umum. Ada lifestyle modifikasi, jadi sebenarnya kan ada yang disebut 5 pilar ya. 5 pilar itu adalah dari lifestyle modification, jadi dari nutrisi, kemudian exercise, aktivitas fisik, kemudian medikasi ya. Kemudian medikasi itu bisa oral atau insulin, kemudian monitoring glukosa ya. Nah, itu monitoring itu bisa menggunakan yang finger stick atau HbA1c, terus satu lagi adalah edukasi. Pilarnya kan itu, tapi tata laksananya memang secara umum seperti ini. Nah, ini menjadi poin penting dalam penanganan diabetes mellitus. Per masing-masing nutrisi misalnya, itu ada hal-hal yang harus dibanyakin, misalnya serat, kemudian di aktivitas fisik ya sebaiknya adalah yang sifatnya aerobik begitu ya, atau dengan resistance exercise begitu. Dan medikasinya bisa yang oral, bisa yang insulin. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Kemudian glukosa monitoring itu penting. Semua ini diberikan juga adalah edukasi. Edukasi menjadi 5 pilar juga.
Untuk obat-obatan yang bisa digunakan rawat jalan, itu ada beberapa. Kita pelajari ada golongannya, kemudian bagaimana mekanisme aksinya, bagaimana efek sampingnya, ya, bagaimana kontraindikasinya, dan bagaimana dia berisiko untuk terjadi hipoglikemi atau tidak. Kita kenal pertama adalah yang menjadi utama juga adalah golongan biguanid. Ya. Contohnya metformin. Yang ini mekanisme aksinya adalah meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan gluconeogenesis hepar. Dia punya efek samping mual, muntah, diare begitu ya, kecenderungan laktik acidosis gitu. Sehingga dikontraindikasikan pada penyakit CKD, heart disease atau liver disease atau penyakit asidosis metabolik. Kemudian golongan TZD, contohnya pioglitazone, ini juga meningkatkan sensitivitas insulin, ya, menurunkan gluconeogenesis hepatik juga. Ini punya efek samping retensi cairan, peningkatan berat badan, kemudian beban jantung menjadi heart failure, itu sehingga tidak diperbolehkan atau kontraindikasi pada kondisi tersebut. Kemudian kelas sulfonylurea, golongan sulfonylurea, contohnya glibenclamid, glipisid, glipidon ya itu, dia bekerja dengan stimulat sekresi insulin ya di pankreatitis sel pankreas. Ini mempunyai resiko hipoglikemik tinggi ya, dan ini juga kontraindikasi pada CKD dan gagal hepar. Kemudian golongan SGLT2, sodium glukosa transport 2 inhibitor, contohnya yang glosin gitu, dia menurunkan reabsorpsi glukosa di ginjal. Ini bisa menyebabkan penurunan berat badan, haus gitu ya, atau juga AKI, acute kidney injury gitu. Jadi sehingga tidak boleh digunakan pada kelainan-kelainan ginjal. Golongan dipeptidase 4 inhibitor, gliptin ini bisa meningkatkan increase GLP-1. Ini side effect-nya pada gastrointestinal ya. Kemudian dia kontraindikasinya pada pankreatitis ataupun heart failure. Kemudian golongan glucagon-like peptide ini ya. Ini cara kerjanya adalah meningkatkan sekresi insulin, juga mengurangi atau menghambat sekresi glukagon dengan side effect-nya nausea, vomiting, diare. Ini tidak diperkenankan atau kontraindikasi pada pankreatitis, CKD, tiroid, kanker tiroid ataupun gastroparesis. Kemudian selain obat-obatan adalah insulin. Ya, insulin itu bisa insulin, ada beberapa insulin ya. Dia berarti cara kerjanya adalah memberi insulin. Kekurangan yang insulin itu diberi insulin. Oke. Nah, ini pemilihan obat anti hiperglikemi di mana kita bisa melihat apakah dia kontraindikasinya seperti apa sehingga tidak diberikan. Kemudian insulin ada beberapa insulin ya. Skema berdasarkan jam kerjanya, acting kerjanya. Ada rapid acting ya, dia cepat begitu, digunakan untuk yang rapid, cepat, dia membutuhkan segera turun ya. Itu contohnya yang insulin lispro, aspart atau glisin. Kemudian yang short acting, ini yang regular insulin ya. Ya sekitar 3 jam. Kemudian yang intermediate acting, yang NPH, kemudian bisa juga yang long acting, yang Darglin atau yang Detemir, atau juga yang sekarang itu adalah kombinasi. Ini misalnya profilnya seperti ini. Ini contoh-contoh obat yang menjadi rapid ya, yang mereknya ini. Kemudian yang short acting, intermediate, long acting, ultra long acting, atau yang kombinasi, fixed kombinasi. Oke. Kita kalau bisa melihat seperti ini, mana yang kita butuhkan saat itu adalah tergantung dari kondisi DM pada pasien saat itu. Kalau kita butuh memang cepat ya, yang rapid itu karena dia memang cepat puncaknya 5-15 menit. Tapi suatu saat kita butuh yang dia long acting begitu. Maka kita pilihan insulinnya akan berbeda. Ada selain insulin tadi obat anti hiperglikemia suntiknya itu ada agonis reseptor GLP-1. Biasanya juga ada yang sudah dikombinasi insulin dan agonis reseptor GLP-1. Ini tadi ya 5 pilar pengendalian DM. Ada edukasi, terapi nutrisi medisnya,
kemudian latihan jasmani, terapi farmakologi baik obat-obatan oral maupun insulin, dan juga pemantauan glukosa darah mandiri. Ini sangat penting, pemantauan glukosa darah mandiri. Sekarang ini banyak yang sudah punya alat-alat ya, alat-alatnya sudah gampang dijual bebas, caranya juga mudah begitu ya. Dan juga sekarang sedang dikembangkan yang tidak intensif ya, tidak pakai disuntik ya, jadi menggunakan kadar, tapi memang belum di ini umum, penelitian-penelitian dari orang-orang teknik malahan. Oke, tentang sasaran pengendalian diabetes. Jadi ketika kita mengendalikan diabetes dari ADA ya, yang ini juga digunakan dari Kemenkes, tentang parameter-parameter yang dinyatakan bahwa kita untuk pengendalian diabetes bukan semata-mata hanya kadar gula darahnya, tetapi beberapa faktor risiko yang mempengaruhi dari outputnya, kejadian komplikasinya juga harus kita kendalikan. Di sini parameter indeks massa tubuhnya diharapkan normal 8,5 sampai 22,9 ya, tidak lebih dari 23. Kemudian tekanan darah sistoliknya sebaiknya kurang dari 140. Tekanan darah diastoliknya kurang dari 90. Kemudian HbA1c-nya kurang dari 7. Kemudian gula darah sebelum makan ya, puasa itu 80 sampai 130. Gula darah 2 jam setelah makan itu sebaiknya kurang dari 180. Kemudian kita juga harus mengendalikan lipidnya karena ini sangat erat sekali ya, DM dengan hiperlipidemi atau dislipidemi, sehingga kemudian menjadikan resiko tinggi untuk penyakit kardiovaskuler. Jadi kadarnya LDL kolesterolnya kurang dari 100, tapi kalau ada punya resiko tinggi penyakit kardiovaskuler, kita punya target kurang dari 70. Trigliseridnya kurang dari 150 dengan HDL kolesterolnya kurang dari 40 untuk laki-laki dan kurang dari 50 untuk perempuan. Apoprotein B-nya kurang dari 90. Oke. Secara umum algoritma pengobatan DM tipe 2 ya, kita bicara yang tipe 2. Sasaran kendali glukosa darahnya itu HbA1c, kita menggunakan HbA1c kurang dari 7% ya, di Perkeni yang 2021, dan itu kita lihat individual per individual. Kalau HbA1c saat diperiksa itu kurang dari 7,5%, maka sebaiknya adalah monoterapi. Ini semua awalnya adalah tetap pakai perubahan gaya hidup ya, modifikasi gaya hidup menjadi utama. HbA1c saat diperiksa kurang dari 7,5%, monoterapi obat yang di bawah ini. Bisa menggunakan metformin, sulfonylurea atau glinit, kemudian AGI, alpha glucosidase inhibitor, TZD, DDPP4 inhibitor, SGLT2 inhibitor atau agonis LP1. Kemudian, tapi itu pemilihannya berdasarkan dari kondisi masing-masing ya. Bila HbA1c belum mencapai kurang dari 7% dalam 3 bulan pengobatan metformin ini, tambahkan obat kedua. Jadi kombinasi obat kedua. Dan ketika HbA1 saat diperiksa lebih dari 7,5%, kombinasi 2 obat dengan mekanisme yang berbeda. Jadi bisa mengkombinasikan obat-obat yang cara kerjanya berbeda. Jangan mengkombinasi yang cara kerjanya sama. Misalnya sulfonil sama glinit itu nggak boleh. Jadi kombinasikan sesuai dengan cara kerja yang berbeda. Kalau selama 3 bulan dia juga belum kurang dari 7%, bisa ditambahkan obat ketiga. Nah, ini kombinasi 3 obat itu ya. Itu bisa pertamanya metformin atau obat lain lini pertama, kemudian ditambah obat lini kedua. Bila ternyata kurang dari 7% dalam 3 bulan itu ternyata tetap belum terkendali, belum mencapai kurang dari 7%, maka kita menginisiasi, kemudian mengintensifikasi pemberian insulin.
Kalau pasien saat pertama periksa sudah langsung 9% dan dengan gejala klinis positif, maka yang pertama adalah insulin sudah mulai. Jadi sudah diinisiasi insulin. Ketika lebih dari 9% dan gejala klinisnya ada. Kalau tidak ada gejala klinis, maka dia bisa dengan kombinasi 2 obat dulu. Kita lihat apakah dia butuh 3 obat, begitu. Kalau ternyata tidak terkendali juga, untuk kemudian menginisiasi insulin. Dan ini penting nih, note di sini, bahwa pemilihan penggunaan obat itu mempertimbangkan faktor pembiayaan, karena ada beberapa obat mungkin nggak di-cover BPJS, begitu, dengan harga yang cukup mahal, gitu. Kemudian juga ketersediaan obat, dan juga efektivitas, kemudian adakah dia penyakit kardiovaskuler, kemudian penyakit-penyakit lain yang menjadi kontraindikasi, gitu ya. Berat badannya itu menjadi pilihan. Oke. Pengelolaan itu tidak hanya gula darah. Kemudian ini penting juga. Pada pasien yang memang komorbid kardiovaskuler aterosklerotiknya tinggi, jelas banget bahwa dia ada heart failure atau ada IMA gitu. Obat agonis GLP-1 dan penghambat SGLT2 itu menunjukkan manfaat. Jadi bisa disarankan untuk yang punya komorbid atau komplikasi kardiovaskuler aterosklerotik. Kemudian bila tidak bisa diperiksa HbA1c, maka pedomennya kita kan bisa melihat berapa reratannya gitu ya, yang dikonversikan ke HbA1c. Oke. Ini adalah ketika kita melihat apakah ada penyakit yang menyertai yang jelas komorbidnya ASCVD yang cardiovascular disease atau chronic kidney disease. Ketika dia ada, maka pertimbangkan tadi yang dia punya benefit GLP-1 atau inhibitor atau SGLT2 itu inhibitor. Nah, kemudian kita akan lihat perkembangannya. Apakah dia kemudian perlu intensifikasi dari insulin begitu. Kalau dia tanpa penyakit yang tadi itu bisa kemudian kita membutuhkan yang minimal yang tidak bisa hipoglikemi, maka pilihannya ini GDPP4, inhibitor, GLP-1, SGLT2, TZD. Tapi kalau dia tujuannya meminimalkan weight gain, ya ini bisa menjadi pilihan. Kalau yang menjadi isu terkuatnya adalah cost, biaya, maka pilihannya sulfonylurea atau TZD yang memang lebih murah dibanding yang lain. Ini kemudian dilihat apakah HbA1c-nya sesuai target ya, sampai kemudian kalau dia belum sesuai target seperti tadi, apakah memerlukan terapi insulin basal. Oke. Jadi intinya tadi apakah dia 19, ini ringkasan yang tadi ya, monoterapi dulu, lifestyle management penting, kemudian metformin. Kalau kemudian dia ternyata lebih dari 9%, maka dia dua terapi. Apakah kemudian ada penyakit ASVD-nya, kardiovaskuler, maka pilihannya yang ALM1 inhibitor itu. Kemudian kalau ternyata dia tidak terkendali juga, apakah butuh 3, ternyata tidak terkendali juga, apakah kemudian butuh dari insulin. Jadi tujuan terapi insulin ini dengan target HbA1c kurang dari 7%, dia meningkatkan penyerapan glukosa oleh sel target, meningkatkan glikolisis ya, kemudian menyimpan glukosa menjadi glikogen, itu harapannya dengan diberikan insulin seperti itu, dan menghambat pembentukan glukosa baru dari sumber karbohidrat. Jadi menghambat gluconeogenesis atau produksi glukosa oleh hati dan menekan lipolisis atau pemecahan lemak. Konsep pemberiannya insulin itu ada inisiasi, titrasi, dan intensifikasi pada pemberian insulin. Inisiasi dimulai pemberian insulin pertama kali pada pasien, ya. Ini membutuhkan pemilihan regimen insulin, tipe, dan penyesuaian dosis awal terapi. Kemudian setelah inisiasi, optimasi, ada titrasi, penyesuaian dosis, ya. Diperlukan bagaimana dia perlu minimal berapa dosisnya untuk sampai targetnya tercapai, glikemik kontrolnya tercapai gitu. Kemudian setelah itu intensifikasi.
modifikasi regimen insulin untuk mencapai kontrol glikemik yang lebih baik. Ini bisa ditambahkan atau diperlukan perubahan ke regimen insulin yang lebih intensif untuk kontrol glikemik lebih baik. Jadi pertama inisiasi di awal kebutuhannya berapa, kemudian optimasi itu lebih ke arah dengan insulin yang sama itu dosisnya disesuaikan. Ternyata nggak berhasil maka ada intensifikasi ataukah perlu dengan gabungan dengan jenis kerja insulin yang lain ataupun dengan obat yang lain. Oke. Bagaimana prinsip terapi insulin pada DM tipe 2? Kita memilih insulin yang menyerupai insulin fisiologis, kemudian target terapi pertama turunkan glukosa darah puasa, kemudian penggunaan insulin basal ya untuk inisiasi, kemudian titrasi untuk optimalisasi, kemudian ternyata gula darahnya tercapai tapi HbA1c-nya tetap tinggi, tetap kita gunakan intensifikasi. Apakah ada penambahan untuk insulinnya? Ini. Jadi kalau kita melihat ini ada proses pertama adalah inisiasi, ya. Inisiasi ini untuk pasien DM lama yang sudah 2 obat antidiabetik oral atau malah 3 dengan HbA1c-nya 7,5 sampai 9 itu pertama adalah berikan insulin basal, kemudian dosisnya 10 unit malam hari atau 0,2 unit per kilogram berat badan per hari, kemudian optimisasi dosis dengan dosis maksimal, jadi bisa dinaikkan gitu dengan dosis maksimal setengah unit per kilogram berat badan per hari. Ini semua itu penting adalah kontrol glukosanya. Jadi tetap pemantauan glukosa itu menjadi hal yang penting. Kemudian atau yang mode koformulasi, pemberian yang remix atau yang fixed ratio combination. Semua ini diberikan kemudian dipantau apakah dia perlu intensifikasi atau tidak. Ini targetnya ini, target kontrol glikemiknya kurang dari 7, kalau tidak bisa dititrasi dulu, setelah ternyata titrasinya tidak berhasil maka menjadikan proses intensifikasi. Begitu juga pasien DM baru dengan HbA1c yang lebih dari 9% atau GDP-nya itu lebih dari 250 atau GDS-nya lebih dari 300 dengan gejala-gejala dekompensasi metabolik. Pilihannya adalah yang premix, kemudian atau yang FRC, fixed ratio combination atau basal tapi plus atau ditambah bolus. Kemudian yang intensifikasi adalah yang dikombinasi dengan apakah ditambah prandialnya, kemudian ada basal bolusnya itu. Setelah itu kalau sudah terjadi perbaikan metabolik maka ada yang namanya deeskalasi. Deeskalasi itu diturunkan. Mohon maaf, Dokter Erlina, izin bukan untuk waktu sudah habis, ngapunten dokter. Oh ya, sebentar ya, 2 menit mungkin ya. Iya dokter. Oke. Algoritma ini untuk intensifikasi terapi injeksi pada DM tipe 2 itu ya, kita bisa mengkombinasi insulin basal dengan oral antidiabetik ya. Kemudian apakah dia akan diberikan pada porsi makan, ataukah dia kemudian menjadi insulin premix, itu kita lihat dari hasil kontrol gulanya. Nah, ini nanti bisa dilihat ya bagaimana insulin basal itu ya ada di buku panduan Perkeni ya, bahwa bagaimana kita menggunakan insulin basal tersebut. Oke. Nah, ini yang penting mungkin Bapak Ibu dokter atau adik-adik itu banyak yang di primer gitu ya. Jadi kalau di layanan primer gitu, jadi dari HbA1 yang ada kita melihat apakah ada hiperglikemik berat atau ada dekompensasi metabolik yang jelas. Kalau itu ada bisa langsung kombinasi terapi dengan dua obat, metformin sulfonyl urea atau dengan insulin dengan ditambahkan dengan beberapa alternatif, bisa penghambat glukosidase, jadi bisa 2 sampai 3 begitu ya. Sampai kemudian target glikemiknya itu tercapai. Kalau tidak tercapai selama 3 bulan, maka insulinnya harus diberikan. Kalau kemudian yang penting adalah bahwa non farmakologi diet olahraganya itu tetap ya. Kalau ini tetap ya, kalau ini kemudian ini sudah membaik, tidak membaik monoterapi dulu.
kemudian ini yang tanpa gejala-gejala metabolik ya, kalau tidak tercapai baru yang kombinasi. Kalau kemudian ini sudah ada gangguan metabolik jelas, kecenderungan ketosis, hiperglikemik, maka menggunakan insulin gitu. Ini beberapa obat anti hiperglikemi oral yang tersedia di FKTP ya, mungkin ini, sehingga memang kita juga harus hati-hati ya kalau untuk metformin kecenderungan laktatnya, tapi dia adalah menjadi pilihan utama karena kebanyakan DM tipe 2 adalah resistensi insulin, dia adalah sensitivitas insulin. Kemudian sulfonylurea yang secretagogue ya, beberapa ini yang ada di FKTP. Oke. Nah, ini kalau biaya menjadi kendala tadi, mayor kondisi keuangan yang menjadi biaya, maka memang sulfonylurea sama TZC menjadi pilihan begitu. Oke. Masih 2 slide ya. Oke. Jadi penting juga adalah integratif manajemen. Bagaimana sistem kebijakan dari pemerintah dalam kebijakan untuk layanan primer, kemudian rawat jalan, obat-obatannya, sehingga memang perlu dengan terintegrasi, kemudian komprehensif, holistik, begitu, kolaborasi beberapa institusi. Sekarang kan ada Persadia, kemudian ada beberapa gitu ya, Prolanis ya, kegiatan-kegiatan itu yang sangat membantu. Kemudian perlu kolaborasi antar profesi dan edukasi yang baik ke masyarakat untuk pencegahan ataupun pengendalian gaya hidup sehat, juga ada evaluasi berkelanjutan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa DM ini merupakan masalah yang dihadapi Indonesia, prevalensinya tinggi, angka komplikasi tinggi ya, dan tata laksananya belum optimal. Begitu juga baik di rawat inap maupun rawat jalan, sehingga memang perlu pendekatan yang baik untuk pasien DM di rawat jalan. Perlu penanganan yang secara integratif, antar instansi, multiprofesi dan kolaboratif. Dan penting ini ada edukasi bahwa pencegahan itu lebih baik dari mengobati. Mungkin begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Dr. Erlina Marvianti, spesialis penyakit dalam. Mohon izin Dr. Erlina untuk tidak live dahulu ya dok, karena nanti sesi diskusi dan tanya jawab insya Allah di akhir sesi dokter. Oke, baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Dr. Erlina Marvianti, spesialis penyakit dalam, atas pemaparan yang sangat komprehensif dan juga memperkaya wawasan kita terkait diabetes mellitus yang sangat komprehensif, dan tentunya menjadi tantangan bagi kita semua sebagai tenaga kesehatan, baik yang di FKTP ataupun di FKTL-nya. Baik, selanjutnya untuk memasuki sesi ke-6 akan dibawakan oleh narasumber kita yang juga tidak kalah menarik, yaitu Dr. Rianti Maharani, Magister of Science Herbal, FINEM, ahli ilmu olahraga. Mungkin sebelum memulai, nanti untuk CV akan ditampilkan oleh panitia. Passion saya terhadap bahan alam membawa saya untuk mendalami ilmu herbal medik. Saya, Dr. Rianti Maharani, memperoleh gelar dokter saya di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Pendidikan saya di Fakultas Kedokteran tidak hanya memberi saya pengetahuan medis, tetapi juga life skill yang berharga. Saya mempunyai keyakinan tentang pengobatan holistik, yaitu dengan penggunaan herbal sebagai terapi komplementer dalam perawatan medis. Sebagai langkah menuju pemahaman yang lebih dalam tentang herbal, saya melanjutkan pendidikan di program Magister Herbal Medik Universitas Indonesia pada tahun 2014. Beberapa stasiun TV mengundang saya untuk bicara tentang kesehatan dan penggunaan herbal. Saya, Dr. Rianti Maharani, dengan latar belakang kedokteran dan pengetahuan herbal medik, akan terus berkomitmen dan memberikan support, edukasi, dan inspirasi. Mari bersama-sama menjelajahi kekayaan alam Nusantara melalui pemanfaatan herbal
untuk mencapai kesehatan yang optimal dan kehidupan yang lebih baik. Baik, terima kasih kepada panitia atas pemaparan CV-nya. Mohon izin, ini alhamdulillah Dr. Rianti sudah hadir di Zoom. Mohon izin dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah, kebetulan saya sedang di rumah di Cilegon. Di sini panas sekali ya. Baru pulang ini pelantikan pengurus ID cabang Cilegon. Wah, alhamdulillah dokter. Terima kasih dokter sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi ini. Di siang hari ini dokter, ini sepertinya peserta sudah pada tertarik dengan materi-materi yang sangat keren dokter. Kebetulan juga saya juga sangat tertarik ya tentu dengan herbal medicine ini dok. Ya, mungkin tidak perlu lama-lama ya dokter. Mohon izin kepada Dr. Yanti Maharani, Magister of Science Herbal, FINEM, AIVOCA, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya bersyukur sekali bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar alma mater saya, apalagi saya bisa menyimak kembali materi dari guru saya, Dr. Erlina ya, baru saja. Mudah-mudahan momen ini ya menjadi sebuah, yaitu dia bagian dari belajar sepanjang hayat. Nah, ngomong-ngomong tentang herbal, saya juga surprise ya, bahwa teman-teman dari FK meminta saya untuk menyampaikan mengenai materi herbal. Dulu waktu saya mengadakan CME pada zamannya gitu ya, belum ada. Sama kebetulan diabetes, jadi kayak deja vu gitu. Waktu saya mengadakan CME juga tentang diabetes, cuman waktu itu belum ramai orang ingin tahu tentang herbal. Tapi sekarang seiring dengan perkembangan zaman dan kita semua mau tidak mau ya harus mau mempelajari lebih jauh lagi. Untuk apa? Tentu balik lagi bahwa kita perlu mengupdate pengetahuan kita agar relate dengan kondisi saat ini. Yang mana masyarakat sekarang sudah semakin penasaran, sudah semakin pengen tahu gitu ya bagaimana mengaplikasikan herbal sehari-hari. Dan kita sebagai penyedia pelayanan kesehatan tentunya yang juga harus lebih selangkah lebih maju. Kenapa? Karena mereka itu mengharapkan kita yang menyampaikan dengan kompetensi yang kita miliki, seperti itu. Ya. Mudah-mudahan sharing pada pagi hari ini teman-teman bisa menambah insight dan juga menjadi satu momentum buat kita untuk mengaplikasikan bahan alam untuk sehari-hari, insya Allah ya. Mudah-mudahan tema ini menarik nih. Dan mungkin buat teman-teman sejawat yang sudah praktek di lapangan gitu ya, ditemukan beberapa case pada keseharian gitu, pasien datang dan mereka ada yang sudah mengkombinasikan dengan herbal ataupun jamu gitu, dan kita mungkin kalau masih belum paham mengenai ingredient dari jamu atau herbal itu, kita juga jadi tidak bisa menyarankan ataupun tidak bisa melarang juga gitu ya, karena makannya itu mudah-mudahan dengan CME kali ini teman-teman bisa menambah insight-nya untuk mau lebih tahu lebih banyak lagi tentang bahan alam. Saya sendiri tertarik dengan mendalami tentang ilmu herbal medik ini dari tahun 2013, awalnya karena menjadi fasilitator program pemberdayaan, kemudian pada akhirnya mau tidak mau belajar tentang taman obat keluarga. Karena ketika di daerah kita tidak mendapati alternatif lain selain rumput-rumputan, selain tanaman yang ada di sekitar untuk kita berikan sebuah
rekomendasi atau solusi ya untuk keluhan-keluhan penyakit mereka. Karena keterbatasan pelayanan kesehatan, jangkauannya terlalu jauh, bahkan tidak tersedia obat-obat darurat sekalipun. Sehingga mau tidak mau, pulang dari daerah terpencil, saya banyak sekali membaca jurnal-jurnal tentang tanaman obat. Lalu kemudian saya bertanya kan, kalau saya mau mendalami tentang taman obat keluarga atau tanaman obat keluarga ini kemana ya? Pada saat itu minimal sekali ya informasi terkait itu. Namun alhamdulillah ya qadarullah, Allah menuntun saya untuk mendapatkan informasi bahwa ternyata kalau mau belajar herbal tuh ada di Universitas Indonesia. Memang pada saat itu fakultasnya bukan fakultas kedokteran ya, karena yang menyediakan prodinya adalah fakultas farmasi. Jadi akhirnya saya belajar di fakultas farmasi, belajar ilmu farmasi, lumayan struggle juga karena ternyata sangat detail ya tentang farmakognosi, farmakologi klinik dan sebagainya. Tapi dari situlah akhirnya saya punya keberanian untuk mengungkap fakta-fakta ilmiah tentang tanaman obat, tapi bukan untuk saya teliti karena saya lebih fokus ke kedokteran komunitas atau kedokteran pencegahan. Seperti yang tadi Dr. Elina sampaikan bahwa diabetes ini tidak cukup hanya pada pengobatan atau terapi, tapi lebih ke bagaimana kita bisa mencegah diabetes ini dari yang mungkin kita belum memiliki gangguan metabolisme, kemudian jangan sampai menjadi prediabetes. Terus kemudian yang prediabetes juga jangan sampai menjadi diabetes tipe yang ini gitu ya, terdiagnosis diabetes, yang udah terdiagnosis diabetes jangan sampai ada komplikasi. Jadi disitulah peran kedokteran pencegahan. Diabetes bisa terjadi bukan hanya karena pola makan atau kelebihan berat badan. Ternyata otak bisa jadi kunci utama dalam memicu maupun memulihkan kondisi diabetes. Sebuah penelitian terbaru yang dimuat di The Journal of Clinical Investigation menemukan bahwa aktivitas